Lapor, upacara kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Empat kios dan 2 rumah warga di Jalan Guaria, Makassar, Sulawesi Selatan hangus dilalap api. Warga yang panik berupaya menyelamatkan harta benda mereka. Kobaran api dengan cepat membakar 4 kios dan 2 rumah warga di Jalan Guaria, Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan sebuah minibus yang terparkir di samping rumah warga juga ikut terbakar. Warga yang panik berupaya menyelamatkan harta benda milik mereka. Pemadam kebakaran dari Kota Makassar tiba yang mendapatkan laporan langsung menuju ke lokasi. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam kios dan kencangnya angin membuat api sulit dikendalikan hingga terus menyebar ke bangunan lainnya. 4 kios yang terbakar merupakan bengkel, salon, dan toko kelontong. Diduga kebakaran ini akibat arus pendek listrik di salah satu rumah panggung yang berada di belakang kios milik warga. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas berjibaku memadamkan kobaran api dengan menurunkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara itu kebakaran juga menghanguskan belasan rumah warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Cambaya, Kota Makassar, Sabtu pagi. Petugas pemadam kebakaran terhambat datang ke lokasi akibat sempitnya jalan dan banyaknya warga yang menonton di lokasi. Setelah 1 jam, kobaran api akhirnya dapat dipadamkan. Sedikitnya 17 rumah warga ludes terbakar. Dari Mako Damkar sendiri kita turunkan 21 unit, ditambah dengan Karester Ujung Tanah 3 unit. Kalau jumlah rumah Pak yang terbakar ada berapa? Jadi untuk data sementara jumlah rumah yang terbakar 17 dengan jumlah KK 40. Diduga penyebab kebakaran ini? Jadi dugaan sementara korsleting listrik. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Libur panjang akhir pekan dimanfaatkan warga untuk berwisata ke sejumlah objek wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di jalur Gadok pagi tadi hingga polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas. Dari pantauan udara di gerbang tol Ciawi menuju kawasan wisata Puncak terlihat antrean ribuan kendaraan dari arah Jakarta dan sekitarnya pagi tadi. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa arus lalu lintas dari Simpang Gadok dengan cara 1 jalur menuju Puncak mulai pukul 7.30 hingga pukul 11 siang tadi. Titik kemacetan juga bertumpu di Pasar Cisarua. Banyaknya penduduk lokal yang berbelanja juga menjadi penyebab kemacetan. Rekayasa lalu lintas 1 arah akan dilakukan secara kondisional. Jika kendaraan Jakarta mulai terurai, maka jalur Puncak akan dinormalkan. Dan pemirsa, informasi terkini arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sudah ada rekan kami Hasbi Allah di sana. Hasbi, sejauh ini bagaimana kondisi lalu lintas di Puncak? Apakah masih diberlakukan sistem 1 arah? Hasbi, silakan.
Ya baik, sejauh ini memang Anissa dan juga Abraham belum ada upaya dari pihak kepolisian untuk melakukan sistem satu arah kembali, baik itu dari arah Bogor menuju ke arah Puncak maupun juga dari arah Puncak menuju ke arah Gadok Bogor. Di sini kami melihat tadi terakhir arus lalu lintas ataupun rekayasa lalu lintas satu arah diperlakukan pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sempat memang mengurai arus lalu lintas yang ada di kawasan Puncak. Namun setidaknya kini pada pukul 16 kembali terjadi adanya kepadatan. Setidaknya kami berdiri di area pertigaan Taman Safari. Bisa dilihat warga yang dari arah Taman Safari menuju ke arah Gadok berbenturan dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Nah, inilah kondisinya. Belum ada pihak kepolisian yang berupaya untuk mengurai kemacetan. Di sini malah justru warga yang membantu wisatawan untuk keluar menuju ke arah Jakarta ataupun juga menuju ke arah Bogor begitu. Lalu di sisi lain tadi sempat ada beberapa kali rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pertama, pada pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dari arah exit tol Ciawi menuju ke arah Riung Gunung. Lalu selesai pada pukul 11 dan dilanjutkan lagi satu arah kembali pada pukul 13 hingga pukul 15 dari arah Riung Gunung menuju ke arah Gadok. Dan kini belum ada lagi konfirmasi bahwa nantinya akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Ketika kami tanyakan kepada warga mengapa memilih untuk berwisata ke Puncak, mereka ingin menghabiskan waktu akhir pekan ini yang cukup panjang hingga hari Senin nanti bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian mereka juga beberapa kali menyewa villa, lalu ada yang berwisata di kebun teh dan tidak ketinggalan juga berwisata di Taman Safari. Kemudian pihak kepolisian juga mengkonfirmasi bagi Anda yang ingin pergi ke area Puncak tetap waspada, menjaga kondisi fisik dan juga kendaraan Anda ketika harus bermacet ria seperti ini. Abraham dan juga Anissa. Baik, terima kasih laporan Anda, Hasbiollah, dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Memanfaatkan libur panjang 17 Agustus, wisatawan padati kawasan wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya kepadatan lalu lintas terjadi di jalur wisata Lembang. Kawasan wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat sudah dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Tingginya antusiasme kunjungan wisatawan menyebabkan kepadatan arus lalu lintas wisata di wilayah wisata Lembang. Sebagai antisipasi kemacetan, personel polisi telah disiagakan untuk mengatur lalu lintas. Kepada para wisatawan, polisi mengimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan mengenakan masker. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang PSBB transisi hingga 27 Agustus 2020. 32 titik kawasan khusus pesepeda di Jakarta pun resmi ditiadakan mulai besok 16 Agustus 2020. Mulai besok Minggu 16 Agustus 2020, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan 32 kawasan khusus pesepeda dan jalur khusus pesepeda yang berada di DKI Jakarta. Peniadaan kawasan khusus pesepeda ini lantaran masih ditemukan banyak pelanggar protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker dan para pesepeda yang masih berkerumun dan bertepatan dengan perpanjangan PSBB transisi di Jakarta. Hari Minggu besok yang ditiadakan adalah 32 kawasan khusus pesepeda. Sementara untuk jalur sepeda sementara yang ada di kawasan Sudirman, Tamrin sampai dengan Merdeka Barat, ini tetap kami operasionalkan sebagaimana biasa. Nah, artinya bahwa pada 32 kawasan khusus pesepeda yang setiap hari Minggu dilakukan penutupan jalan, ini mulai besok hari Minggu tanggal 16 Agustus nanti tidak ada lagi penutupan jalan, di mana di sana juga akan ada lalu lintas kendaraan bermotor yang melintas pada 32 kawasan yang biasa kita jadikan sebagai kawasan khusus pesepeda. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan telah menindak lebih dari 79.000 orang yang melanggar protokol kesehatan. Tidak menggunakan masker totalnya sudah 79.370 ya. Jadi kami ini bukti bahwa aparat kami terus melakukan penegakan dan pendisiplinan daripada warga dan unit kegiatan.
Himbauan ditiadakannya 30 detik kawasan khusus pesepeda DKI Jakarta ini akan terus disosialisasikan baik secara langsung melalui monitor yang berada di kawasan khusus pesepeda maupun melalui platform media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Masa adaptasi kebiasaan baru telah menjadikan jaga jarak, masker, dan cuci tangan menjadi gaya hidup masyarakat. Untuk itu tidak ada salahnya kita dengan disiplin menerapkan untuk menekan laju penularan virus corona. Menjalankan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru sangat mudah. Kita hanya perlu dengan disiplin menerapkannya, terlebih memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak telah menjadi gaya hidup baru. Mendukung pemerintah dalam menekan angka penyebaran virus corona dan mendisiplinkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan, MNC Peduli membagikan masker kain untuk warga Kota Bogor. Masker dibagikan kepada pengunjung dan masyarakat di sekitar Puskesmas Bogor Timur dan Bogor Selatan. Itu ada 3 protokol kesehatan yang harus kita jalani. Yang pertama itu adalah memakai masker. Nah, karena yang memakai masker kan kita jadi tahu ya, begitu pentingnya masker. Karena dengan memakai masker itu adalah vaksin kita, salah satu dari vaksin kita. Yang kedua adalah jaga jarak, yang ketiga adalah cuci tangan. Sebelumnya sudah dapat donasi berupa sama masker juga, jadi kami berikan masker-masker itu buat pengunjung yang memang tidak menggunakan masker. Tidak hanya mengkampanyekan protokol kesehatan, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia berbagi makanan siap saji untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Bogor Timur dan Bogor Selatan ini. Jadi kita memberikan dana kepada beberapa UMKM di mana mereka membuatkan makanan siap saji agar bantuan ini twofold gitu. Satu, kita membantu UMKM dalam bidang F&B, dan yang keduanya kita juga memberi bantuan makanan siap saji kepada tim medis. Melalui MNC Peduli, masyarakat diajak untuk terus optimis dapat bertahan dan terlepas dari wabah virus corona, termasuk disiplin menerapkan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Sejumlah prajurit TNI di Surabaya mengikuti lomba balap karung dengan menggunakan hazmat untuk peringati Hari Kemerdekaan di tengah pandemi corona. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.